warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dan Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang seseorang yang bagi para pecinta KDM atau KDM mania ini pasti sudah mengenalnya, bahkan merindukannya, yaitu Egy, si anak Uncal. Nah, dari komentar-komentar para netizen ini sangat merindukan sosok Egy karena sudah beberapa bulan itu tidak tayang di YouTube-nya KDM. Sehingga untuk mengobati rasa rindunya, mungkin saya akan mengupas tentang Egy ini. Fakta-fakta apa saja sih yang ada di Egy, si anak Uncal ini, yang kita ketahui kenakalannya, kemudian bahasanya yang tidak banyak digunakan oleh anak-anak. Bahkan komunikasi dengan KDM saja seperti komunikasi sesama teman sebaya. Nah, yang pertama, bahwa si Egy ini tidak bisa menghitung atau belum bisa menghitung. Nah, dalam kehidupan yang penting itu kita bisa membagi, kemudian kita bisa menambah, kemudian kita bisa mengkalikan atau melipat gandakan apa yang bisa kita lakukan itu untuk warga masyarakat. Jangan sampai mengurangi. Untuk pedagang misalkan jangan sampai mengurangi timbangan. Nah, fakta yang kedua bahwa Egy ini belum bisa membaca. Tanya ke? Ya. Tanya Jawa mana? Purbalingga. Oke, siap. Oh, Purbalingga. Mana orang mana? Coba pojok. Orang Papojok. Nah, yang terpenting juga kalau misalkan kita membaca buku, itu adalah kunci untuk kita masuk agar kita memiliki pengetahuan. Pengetahuan juga bisa diperoleh misalkan melalui pendengaran atau melalui penglihatan. Makanya kita harus pandai baca, membaca situasi, membaca keadaan. Kita harus menyadari bahwa dengan bisa membaca keadaan, kita bisa bersikap ketika kita posisinya sedang ada di atas atau kita sedang ada di bawah. Ketika ada di bawah, kita harus bisa sabar, harus bisa tawakal, harus bisa lapang dada. Sementara ketika kita posisinya di atas, maka kita harus bisa adil, harus bisa bijaksana. Nah, itu dalam artian membaca, dalam artian yang lebih luas, bukan hanya sebatas membaca teks, tetapi membaca konteks. Konteksnya bisa konteks tentang ilmu sosial, ilmu politik, kebudayaan, atau hal-hal kecil yang berkenaan dengan kehidupan kita sehari-hari. Fakta yang ketiga dari seorang Egy itu belum bisa menulis, padahal dia sudah beberapa kali dimasukkan SD, dimasukkan sekolah dasar, kemudian usianya juga sudah 13 tahun, tapi dalam hal menulis ini Egy ini sangat lambat daya serapnya. Nah, bagi kita maka menulis itu bukan hanya di atas kertas, tetapi bagaimana kita bisa menulis karya-karya melalui sikap kita, melalui perilaku kita, melalui kinerja kita, melalui karya kita.
sekecil apapun karya kita akan sangat dihargai oleh masyarakat apabila karyanya itu adalah dalam hal yang positif. Nah, dalam artian yang lebih luas, maka menulis itu bukan hanya menulis di atas kertas. Fakta yang keempat, bahwa Egi itu sudah tenar. Kita kalah tenar sama dia. Maling uang. Kenapa misalkan di YouTube KDM itu banyak sekali para penggemarnya yang ingin menonton Egi, bahkan mungkin setiap hari ada videonya, tetapi ini tidak dilakukan oleh KDM karena tujuan KDM bukan hanya untuk meraup keuntungan atau materi semata, tetapi ingin Egi ini ada perubahan sehingga dewasa nanti dia bisa berguna untuk dirinya, untuk keluarganya, dan untuk warga masyarakatnya. Nah, kalau berbicara ketenaran, maka kita jauh lebih tenar dari Egi. Egi ini sudah pernah masuk TV, viral karena dulu pernah dirundung atau dibully oleh teman-temannya, sehingga kemudian dari viralnya video tersebut KDM kemudian mengangkat Egi sebagai anak asuh, dan ini lebih viral lagi karena semua warga masyarakat, warga netizen itu semakin kenal dengan sosok Egi yang satu ini. Fakta yang kelima, Egi itu sangat nakal, di luar kebiasaan nakalnya anak-anak sebayanya, tetapi di sisi lain dia itu mempunyai kelebihan yang tidak dimiliki oleh anak-anak yang sebayanya juga. Makanya kenakalan itu harus diarahkan. Nah, ini harus misalkan oleh KDM dimasukkan sekolah dasar, masukkan pondok pesantren. Itu adalah untuk meminimalisir tingkat kenakalannya supaya kemudian Egi ini menjadi lebih dewasa, walaupun mungkin ini sangat sulit. Nah, nakalnya Egi masih dianggap wajar karena masih usia anak-anak. Nah, jangan sampai kita yang udah dewasa, yang mempunyai kedudukan, pangkat itu nakal dalam artian melakukan hal-hal yang merugikan warga masyarakat. Kalau misalkan pejabat dengan KKN-nya, atau misalkan pedagang dengan curangnya, mengurangi misalkan kualitas, mengurangi kuantitas barang yang dijualnya dan lain sebagainya. Makanya kita harus proporsional. Fakta yang keenam, Egi itu pernah masuk TV, beberapa kali masuk stasiun TV untuk diwawancara berkenaan dengan kasus bulian yang dilakukan oleh teman-temannya. Nah, banyak misalkan pejabat sekelas tingkat pusat atau tingkat nasional juga yang belum pernah nongol di TV. Nah, makanya kita apresiasi. Nah, ini juga menjadi catatan penting. Kalau misalkan Egi ini diangkat sebagai anak misalkan oleh orang lain yang mempunyai misalkan tujuan profit oriented, yang mempunyai tujuan untuk mengeksploitasi anak ini untuk mendapatkan pundi-pundi keuangan, maka tidak menutup kemungkinan Egi itu akan sering banyak tampil di TV, mungkin seperti Fajar Sad Boy atau kemudian ya dan lain sebagainya lah, banyak melalui video-video itu yang kemudian viral, kemudian diundang ke stasiun televisi. Nah, fakta yang ketujuh, fakta yang terakhir, bahwa si Egi ini sudah beberapa kali dimasukkan sekolah dasar oleh KDM, tapi kemudian karena tadi kenakalannya di sekolahnya misalkan malah berantem, malah menjahilin teman-temannya,
akhirnya sekolahnya tidak tamat-tamat. Bahkan di usianya sekarang yang berdasarkan pengakuannya 9 tahun sebetulnya, atau padahal faktanya itu 13 tahun, dia si Egi ini masih sekolahnya itu dimasukkan ke kelas 2. Seharusnya kalau berdasarkan usia maka Egi ini seharusnya sudah ada di bangku SMP. Nah, itulah fakta-fakta yang bisa diungkap berkenaan dengan Egi, si anak Uncal. Oke, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe dan channel. Semoga kita berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih.